Syekh Tolha itu punya murid 10 orang. Salah satunya adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, abahnya Syekh Ahmad Sohibul Wafat, yang beliau termasuk salah satu santri daripada Syekh Tolha Kalisabu Cirebon. Pada saat dia akhir menjadi santri daripada Syekh Tolha, ini 10 santri ini diuji oleh Syekh Tolha. Ujian yang secara syariat tidak masuk akal. 10 santri ini disuruh makan kotoran ayam. 9 santri protes, wahai Syekh Tolha, kan di dalam Islam kotoran ayam itu najis. Bagaimana mungkin engkau seorang wali, seorang guru menyuruh muridnya untuk makan kotoran ayam? Ini gak masuk akal. Ada satu Syekh Abdullah Mubarak, tanpa pikir panjang beliau meraup itu kotoran ayam dan dimakan. Tapi apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Masyarul muslimin wa muslimat, saudara-saudaraku, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, adalah mangkobah yang ke-35, di mana isi mangkobah ini meriwayatkan tentang seorang murid yang begitu khidmat, begitu taat kepada gurunya, yaitu Syekh Ahmad Ganji, yang beliau punya guru Syekh Abi Ishaq Maghribi. Ketika diperintah oleh gurunya Syekh Ahmad Ganji untuk belajar kepada seorang ahli sufi, seorang ahli thariqah, seorang yang mendapatkan predikat waliullah, sultanul auliya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Ahmad Ganji belum tahu sama sekali siapa sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, belum pernah ketemu. Tapi karena ketaatannya kepada gurunya, maka dia tanpa pikir panjang datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk belajar tentang ilmunya Allah, yang pada akhirnya Syekh Ahmad Ganji ini menjadi murid kesayangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa yang harus kita ambil pelajaran, jamaah yang dimuliakan Allah? Mangkobah atau riwayat hidup yang ada di kitab Mangkobah ini bukan riwayat hidup yang sekedar mengada-ngada, tapi ada sumbernya, ada referensinya, baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, faksusil qososo la'allakum tuflihun, baca sejarah oleh. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk membaca sejarahnya orang-orang soleh. Untuk apa kita belajar sejarah orang soleh? Kita ambil pelajaran dan kita ikuti kesolehannya. Begitupun Al-Imam Ahmad Ganji begitu taatnya kepada gurunya Syekh Ishaq Maghribi. Beliau tanpa pikir panjang mencari seorang ulama, seorang wali yang bernama Sultanul Auliya, ketaatannya kepada gurunya sehingga menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang seharusnya kita amalkan. Mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah, dalam dunia pesantren sama dengan dunia pendidikan pada umumnya.
Kalau dunia pendidikan pada umumnya, biasanya yang berhasil di masyarakat orang-orang yang punya kecerdasan dalam dunia pendidikan umum. Tapi dalam dunia pesantren ada kalanya orang ketika jadi santri itu bodoh, tidak menonjol, tidak sama dengan seperti santri-santri yang lain. Tapi karena ketaatan kepada kiainya, kepada gurunya, pulang di tengah masyarakat, dia menjadi seorang ulama, menjadi seorang kiai. Bahkan kalau kita baca sejarah daripada Syekh Tolha, jadi Syekh Tolha punya murid 10 orang. Dari murid yang 10, santri yang 10 itu, salah satunya adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Jadi abahnya Syekh Ahmad Sohibul Wafat. Jadi bapaknya Abah Anom namanya Syekh Abdullah Mubarak, yang beliau termasuk salah satu santri daripada Imam Tolha, Syekh Tolha Kalisabu Cirebon. Pada saat dia akhir menjadi santri daripada Syekh Tolha, ini 10 santri ini diuji oleh Syekh Tolha. Apa ujiannya? Ujian yang secara syariat tidak masuk akal. Ujian yang pertama, 10 santri ini diperintah untuk silaturahim berkunjung kepada Mbah Khalil Bangkalan, Madura, tanpa naik kendaraan dan tanpa dibekali uang sepeser pun. Alhamdulillah 10 santri itu berhasil pulang dan mereka semua ketemu dengan Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian ujian yang berikutnya sebelum pulang, ini 10 santri ini disuruh makan kotoran ayam oleh Syekh Tolha. Secara syariat 9 santri ini protes, wahai Syekh Tolha, kan di dalam Islam kotoran ayam itu najis. Bagaimana mungkin engkau seorang wali, seorang guru menyuruh muridnya untuk makan kotoran ayam? Ini gak masuk akal. Jadi 9 santri ini menentang apa yang diperintah oleh gurunya Syekh Tolha. Hanya satu, Syekh Abdullah Mubarak, tanpa pikir panjang beliau meraup itu kotoran ayam dan dimakan. Tapi apa yang terjadi? Dengan izin Allah, yang tadi kotoran ayam di nampak kelihatan najis, ternyata beras atau ternyata nasi putih yang harum bau. Jadi ini ujian yang luar biasa. Seorang murid harus taat kepada gurunya kalau ilmunya ingin bermanfaat. Dan banyak kisah-kisah yang terjadi. Atau dalam manaqib sering disebut dengan mangkobah. Dan kisah satu barangkali untuk pelajaran, ketika abah saya di Ahmad Budori mau diangkat menjadi wakil talqin oleh Abah Anom. Pada saat itu beliau sedang nungguin anak bontoknya di rumah sakit. Adik saya yang paling terakhir, perempuan, yang sekarang tinggal di Kepulauan Riau. Anak masih kecil dalam keadaan koma waktu itu di rumah sakit. Tiba-tiba abah saya Kiamat Budori dipanggil oleh Abah Anom, Nalori, hari ini juga, saat ini juga kamu harus datang ke Suryalaya. Yang waktu itu, mohon maaf, belum seperti sekarang banyak kendaraan, banyak Grab, belum ada kendaraan sama sekali. Tanpa pikir panjang, abah saya nyerahin adik saya dalam keadaan koma, hidup apa mati, adikmu saya serahkan kepada kamu. Urusan hidup atau mati adalah itu sudah takdir Allah. Dan kami sebagai anaknya sempat marah juga sampai berkata begini, Bapak macam apa dalam hati saya melihat anaknya sedang kondisi koma, kok tega-teganya pergi hanya sekedar untuk memenuhi panggilan gurunya. Awalnya kami sempat suudzon kepada abah saya, tapi apa yang terjadi ketika beliau sampai di Suryalaya, kemudian diangkat oleh abah menjadi wakil talqin dengan izin Allah, itu adik saya yang berhari-hari koma Allah kasih sembuh. Makanya diberi nama pada saat itu karena perempuan Latifatur Rahmah, mengambil dari nama satu titik yang sensitif di dalam hati manusia,
latifatul akhfa, latifatul qalam, latifatul sirri, latifatul qalbi. Ketaatan beliau kepada sang guru itu melebihi daripada ketaatan kepada keluarga dan anak. Kalau kita mungkin ngapain kita manggil guru, menemui guru saya, orang anak saya lagi begini. Tapi mahabbah, kecintaan kepada guru lebih dari segala-galanya. Dan ini banyak ulama-ulama yang menjadi ulama besar karena ketaatan kepada gurunya. Bahkan kata Sayyidina Ali pernah mengatakan, saya itu rela menjadi budak guru saya walaupun dia hanya mengajarkan satu huruf. Walaupun dia pernah mengajarkan satu huruf kepada saya, maka dia adalah wajib kita taati, wajib kita ikuti perintahnya sebagai cara untuk mencapai ilmu yang manfaat. Nah, Sekali tidak pernah kenal dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar dakwah langsung, tapi karena gurunya Syekh Ihsan menyuruh kamu belajar kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tanpa pikir panjang beliau datang mencari tempat di mana Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Ternyata apa yang terjadi Tuan Syekh pun tahu, ternyata Syekh Kanji itu merupakan murid kekasihnya Abi Ishaq, sehingga beliau diangkat oleh Tuan Syekh menjadi murid kesayangannya, bahkan mendapatkan hadiah sorban hijau dan peci merah, yang itu keduanya merupakan kesayangan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh karena itu, apa yang harus kita ambil pelajaran jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah menyerahkan diri kita ingin menjadi murid seorang guru, maka apapun yang dikatakan oleh guru kita harus kita ikuti. Walaupun mungkin secara syariat, mohon maaf, secara syariat mungkin nyeleneh, mungkin tidak masuk akal, akan tetapi dengan hikmah, dengan menghormati, mengagungkan guru kita, insya Allah ilmu kita walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu sedikit tapi bermanfaat lebih berarti ketimbang ilmu banyak tapi tidak bermanfaat. Mudah-mudahan di dalam ilmu thariqat ada yang kita kenal dengan hifdzul hurmah, menjaga kehormatan guru. Bagaimana menjaga kehormatan guru, ketaatan kita kepada guru, antara lain apa yang sudah diijazahkan oleh guru kita, ayo semampu kita amalkan. Zikir yang sudah ditalqin oleh guru kita, baik itu zikir harian, zikir mingguan, zikir lisan maupun zikir hati, ayo kita amalkan. Kenapa? Sebab tidak semua orang mendapatkan ijazah kalimat thayyibah. Kita alhamdulillah sudah ditalqin, sudah ibarat kita punya motor, sudah punya SIM untuk mengamalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalau kita mengamalkan dengan istiqomah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat kepada guru kita, dan mudah-mudahan walaupun sedikit ilmu kita Allah jadikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan yang terpenting dengan kalimat thayyibah, mudah-mudahan akhir hayat nanti Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal